Isi yang terdapat dalam buku fiksi itu biasanya adalah rekaan, khayalan, atau imajinatif, teori imajinasinya. Buku fiksi itu bersifat fiktif. Oke, imajinatif atau imajinasi. Selanjutnya, contoh-contoh buku fiksi. Apa itu contoh-contoh buku fiksi? Ada yang tahu? Ya, contoh buku fiksi itu yang pertama adalah puisi. Yang kedua adalah novel. Yang ketiga adalah roman. Yang keempat dongeng dan sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi. Ayo, apa aja unsur-unsur buku fiksi? Ya, unsur-unsur buku fiksi itu yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema itu adalah gagasan atau ide pokok. Nih, contohnya kita dalam membangun rumah, tema inilah termasuk fondasinya. Sebab pada setiap tulisan itu pasti ada tema. Mau kita menulis dongeng, puisi, itu kita harus pakai tema. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu adalah latar. Apa itu latar? Latar itu adalah keterangan yang mengenai tempat, waktu, dan suasana. Selain itu, latar itu juga merupakan sebagai keterangan tempat, waktu, dan suasana juga. Maksudnya itu adalah alur yang berhubungan dengan cerita, dengan waktu, tempat, dan suasana. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah orang. Iya, tokoh itu orang. Terus apa lagi? Tokoh itu adalah setiap individu yang berperan di dalam cerita tersebut yang memiliki karakter masing-masing. Apa aja karakternya? Karakter itu terbagi menjadi tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Apa itu protagonis? Protagonis itu adalah tokoh yang menggambarkan watak baik atau watak positif dan selalu berpikir maju, berpikir baik. Sedangkan antagonis adalah kebalikan dari protagonis. Apa itu? Yang selalu berpikir buruk atau negatif. Lalu yang terakhir ada tritagonis. Apa itu tritagonis? Tritagonis itu di sini adalah sebagai penengah. Contoh misalnya si watak atau protagonis datang, si antagonis, lalu mereka sedang beradu pikiran, debat. Lalu datanglah si tritagonis ini sebagai penengah, penyelesai masalah antara si protagonis dan si antagonis tadi. Lalu yang keempat adalah alur. Apa itu alur? Ada yang tahu apa itu alur? Alur itu adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalannya si cerita tadi. Di dalam alur itu pasti ada terdapat konflik. Konflik akan menggambarkan pertentangan setiap tokoh dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Contohnya kita nonton sinetron, pasti kita gimana nih selanjutnya gimana? Pasti kita tegang, kita terikut suasana. Dengan adanya konflik tersebut di dalam cerita tersebut akan lebih menarik, menarik perhatian kita. Pasti kita akan penasaran. Di dalam alur ini terdapat klimaks dan anti klimaks. Lalu yang kelima apa? Yang kelima itu adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Bukan bahasa yang gaya-gaya ya. Oke, gaya bahasa itu adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya itu dalam gaya bahasa itu terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis, seperti majas perbandingan, sindiran, penegasan, hingga pertentangan. Pasti ada jadi pertentangan di dalam cerita tersebut, di dalam puisi tersebut. Lalu yang keenam apa? Yang keenam ada amanat. Apa itu amanat? Ya benar, amanat itu adalah pesan. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis
Selanjutnya ada ciri-ciri buku fiksi. Apa aja ciri-ciri buku fiksi? Ada yang tahu? Ya, ciri-ciri buku fiksi itu adalah imajinatif. Ya kan? Pertama ada imajinatif. Imajinatif itu apa? Imajinatif itu adalah seperti tadi, imajinasi. Salah satunya adalah imajinatif, adalah imajinasi. Maksudnya di sini adalah apa? Tulisan buku fiksi ini berdasarkan rekaan atau imajinatif si pengarang, pembuat cerita atau pembuat film tadi. Buku fiksi itu bebas, dia bebas mengutarakan apa aja yang di dalam pikirannya agar lebih menarik si cerita tadi. Dia tidak memakai aturan dalam membuatnya, terserah dituangkannya apa yang ada di dalam pikirannya tadi, yaitu menurut imajinatif. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kebenarannya itu relatif. Ya, kebenarannya itu relatif. Apa itu kebenaran itu relatif? Karena buku fiksi ini bersifat imajinatif, pasti kebenaran buku fiksi itu relatif. Kenapa? Maksudnya itu belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi, karena dia ada juga yang dikarang. Sebab itu hanya merupakan pikiran atau imajinasi si penulis tadi yang membuat cerita tadi. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahasanya bersifat konotatif. Bahasanya bersifat konotatif. Apa maksudnya? Nih, pada umumnya fiksi itu menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan yang sebenarnya. Hal ini digunakan penulis untuk memperindah tulisannya agar menarik. Sebab bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa agar menarik si pembaca atau penonton tadi. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah tidak adanya sistematika baku. Tidak adanya sistematika baku. Apa itu? Tidak adanya sistematika baku. Karya fiksi itu tidak memiliki sistematika yang baku. Mengapa, Bu? Ya, sebab dianya itu pilihan kata dalam karya fiksi itu cenderung bebas, suka hati, ya. Jadi penulis bisa mengekspresikan gagasannya dalam bentuk tulisan dengan melalui kata-kata. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah menyasar emosi membaca. Apa itu Bu, menyasar emosi membaca? Menyasar emosi membaca itu adalah menarik. Umumnya karya fiksi itu menyasar emosi pastinya, ya, yaitu yang perasaannya atau bukan logika kita sendiri. Sebab buku fiksi itu ditulis untuk melibatkan emosi dari si pembaca tadi, untuk menyasar emosi. Biasanya penulis itu mengembangkan alur dan memilih gaya bahasa yang lebih menarik untuk menarik hati si pembaca tadi agar tertarik. Ya, apa aja tadi? Yang pertama adalah imajinatif, yang kedua kebenaran yang relatif, yang ketiga adalah bahasanya bersifat konotatif, yang keempat adalah
menulis kita. Kita akan tertarik, saya membuat cerita juga, kita karang menjadi novel, itu bisa, terserah kita. Karena semakin banyak yang membaca, maka semakin banyak kosakata yang kita miliki. Contohnya nih kan, dalam novel bestseller kemarin tahun 2020 kemarin ada More of You, itu dari Acha Sinatra atau Andi Ambarita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu ada roman. Ada novel sudah, selanjutnya ada roman. Apa itu roman? Roman itu adalah sebuah karya fiksi yang menceritai mengenai beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Ya kan? Roman itu adalah karya fiksi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh dan alur ceritanya. Biasanya roman itu mengandung banyak hikmah dalam ceritanya dan cenderung mengarah kepada cerita kasih. Roman itu memang ditulis untuk memberikan pandangan dengan cara menampilkan karakter dan perjalanan hidup seseorang secara utuh dan apa adanya. Ini roman ini tidak dibuat-buat ya, beda. Dia tidak dibuat-buat, dia dengan apa adanya. Apa yang telah kita lakukan itulah dibuatnya. Lalu roman itu tidak menutupi peristiwa atau permasalahan dari sang tokoh, melainkan menyajikan dengan lebih etis dan indah, termasuk keindahan yang keterkaitannya dengan permasalahan sosial tokoh. Contoh roman itu yang terkenal apa? Ada yang tahu? Contoh roman itu yang terkenal itu biasanya yang Anda cari tahu itu ya, yang biasanya itu adalah Sidul anak sekolah. Itu karya siapa? Karya Aman dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu apa? Yang ketiga ada cerpen. Cerpen. Apa itu cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, cerpen itu adalah sebuah karangan fiksi yang isinya lebih jauh sedikit ketimbang dari roman maupun novel. Cerpen itu sedikit, hanya intinya saja, tetapi enak dibaca juga, gitu ya. Namanya cerpen itu adalah cerita pendek. Namun cerpen ini memiliki daya tarik tersendiri. Pasti di sini banyak yang suka baca cerpen kan? Cerpen ini memiliki daya tarik tersendiri karena biasanya menjadi pelajaran awal bagi para penulis dalam membuat sebuah karya tulisan. Tentunya nih, anak-anak itu semuanya ini sudah tidak asing lagi ya dengan contoh-contoh cerpen. Pasti semua yang pernah pada baca cerpen. Cerpen itu apa? Sering kita jumpai di media cetak Indonesia. Misalnya di koran, di majalah, ya kan? Iya, banyak lagi dan sebagainya. Di Indonesia ini sudah banyak penulis cerpen yang membuktikan karya cerpennya itu yang bestseller. Semua orang suka, tertarik. Contohnya apa? Contohnya itu adalah penulis Asma Nadia yang tidak hanya menulis buku bestseller, namun juga cerpen yang tidak kalah menariknya untuk dibaca. Seperti cerpen yang berjudul Cinta Laki-laki Biasa, Sepotong Cinta dan Diam, ya itu. Terus Menanti Bakal Lewat dan masih banyak lainnya. Lalu yang keempat apa Bu? Yang keempat itu ada puisi. Apa itu puisi? Ada yang tahu apa itu puisi? Puisi itu adalah salah satu buku fiksi yang banyak diminati. Siapa sih yang suka baca puisi? Ya, puisi itu adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya itu sangat ditentukan oleh irama, rima, dan serta penyusunannya itu larik dan baik. Berapa larik puisinya, berapa baik puisinya, pasti begitu ya kan? Di situ ada banyak nih karya puisi sastrawan Indonesia yang terkenal, mulai dari tema-tema cinta, perjuangan, perjalanan hidup dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah puisi Khairil Anwar yang berjudul apa? Yang berjudul Aku. Itu sangat menarik sekali ceritanya. Lalu yang terakhir apa? Apa contoh terakhir dari buku fiksi? Ada yang tahu? Iya, yang terakhir contoh dari buku fiksi itu adalah dongeng. Apa itu dongeng? Ada yang tahu apa itu dongeng? Dongeng itu adalah salah satu
imajinatif atau imajinasi. Sudah mengerti semuanya? Iya, alhamdulillah. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga yang membuat catatan ini dibaca-baca kembali. Semoga kita bertemu lagi minggu depan. Dan yang belum membuat